increasing the entropy of a system is thermodynamically favorable. We can look at all kinds of processes to highlight entropic influence. Heat will flow from a hot coffee cup into the table or your hand because the heat energy will be more disordered if more dispersed. This is why heat spontaneously flows from hot to cold and not the other way around, entropy. The third law states that a perfectly crystalline solid at absolute zero has an entropy of zero, as this is the most ordered state the substance can be in. Entropy is measured in joules per Kelvin. Note that entropy is not a measure of energy itself, but of how energy is distributed within a system. It is enthalpy, the thermodynamic quantity we learned about before, that is more accurately describing the energy of a system. As we will see, enthalpy and entropy intricately relate to tell us something about the Gibbs free energy of a system. G, or Gibbs free energy, tells us whether a process will be spontaneous or not, meaning if it will simply happen on its own. Change in Gibbs free energy is given by this equation, which includes change in enthalpy, change in entropy, and temperature. If delta G is negative, the process is spontaneous. If positive, it is non-spontaneous. So we can use this equation to see how a spontaneous process can be either enthalpically or entropically favorable, or both, but not neither. For example, if delta H is negative, which means exothermic and energetically favorable, and delta S is positive, which means an increase in entropy, which is also favorable, a negative minus a positive will always be negative, or spontaneous. If the opposite is true, and both are unfavorable, we have a positive minus a negative, which will always be positive, or non-spontaneous. If only one of the two is favorable, we have to do some math. If delta H is positive or endothermic, that energetic unfavorability could be outweighed by the other term if the process is entropically favorable. And since T is here, this factor will increase with a larger T, so entropically favorable processes are more likely to be spontaneous at higher temperatures. Conversely, if it is energetically favorable but entropically unfavorable, the entropic unfavorability will be minimized at lower temperatures. This is a very important equation to understand, because it describes all of the spontaneous processes in the universe. There are those who incorrectly use entropy and the second law of thermodynamics to imply that order can't happen spontaneously. But we just showed that entropically unfavorable processes can be spontaneous at lower temperatures if they are energetically favorable. An example of this is soap. You need soap to wash non-polar dirt and grime off your hands because they are immiscible with polar water molecules. But soap molecules have polar heads and long non-polar tails, which allows them to spontaneously form structures called micelles. These are spheres where the soap molecules orient themselves with the polar heads facing out in order to maximize ion-dipole interactions with water molecules that bring the system to a lower energy. And the nonpolar tails will all face in, trapping the dirt by making a network of van der Waals interactions. The dirt trapped in the micelles washes away because the micelle as a whole is water-soluble due to the polar heads facing out. That's how soap works. And that's also how highly ordered structures can form spontaneously if by enthalpically favorable or energy-storing processes. In this way, systems can defy entropy on the small scale, but the second law does hold true in that the entropy of the universe is always increasing. Let's check comprehension.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Ciptati. Selamat pagi, Bu Indah. Ya, izin men-share presensi, Bu. Silakan melakukan presensi terlebih dahulu untuk yang bisa menggunakan barcode. Untuk yang tidak bisa menggunakan barcode, silakan presensi menggunakan GCR dengan kamera menyala. Ya, screenshotnya nanti kameranya harus menyala dan terlihat tanggal dan waktu perkuliahan. Oke, bisa sambil dinyalakan kameranya karena saya akan mengambil screenshot. Baik, 1, 2, 3. Saya tunggu sampai pukul 9:03 ya untuk presensi menggunakan barcode-nya. Baik, sudah pukul 9:03 untuk yang belum sempat presensi menggunakan barcode, silakan menggunakan Google Classroom. Presensi akan ditutup pukul 9:20 yang hadir lewat dari pukul 9:30 akan dianggap tidak hadir. Baik, Ibu Ciptati, silakan. Baik, terima kasih Bu Indah. Sebentar ya, Mbak Ade, sebentar. Oke, kita akan masuk ke bab yang berikut. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan memulai membicarakan kembali tentang termodinamika. Jadi ini adalah kelanjutan dari pembicaraan kita di pekan yang lalu. Yang lalu sudah kita bahas mengenai hukum pertama termodinamika, kita akan lanjutkan dengan hukum kedua dan hukum ketiga ya. Baik, oke. Yang pertama tentang termodinamika, apa tujuan kita mempelajari termodinamika? Tidak lain adalah untuk memprediksi apakah suatu reaksi dapat terjadi atau tidak ketika reaktan dicampur pada kondisi tertentu. Kemudian reaksi yang dapat terjadi pada kondisi tertentu disebut reaksi spontan. Jadi reaksi spontan itu adalah reaksi di mana terjadi secara langsung pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ada reaksi balik dari suatu reaksi spontan. Jadi kalau reaksi katakanlah dari A menjadi B itu adalah reaksi yang spontan, maka tentunya kebalikannya dari B ke A menjadi reaksi yang tidak spontan, ya. Yaitu tidak mungkin kespontanan reaksi itu berlangsung di dua arah gitu ya. Jadi salah satu saja spontan, yang lain tentunya harus menggunakan suatu energi atau suatu upaya tertentu supaya reaksi bisa berlangsung. Kemudian dari apa yang pernah kita pelajari di pekan yang lalu, saya ulangi sedikit, mengenai hukum pertama termodinamika yang berbunyi
delta E sama dengan G plus W, di mana delta E itu adalah energi dalam ya, energi dalam. Kemudian yang berikutnya Q ini adalah kalor ya, sekali lagi Q adalah kalor. Lalu kalor nanti dapat diubah menjadi, atau kalor itu juga sama dengan perubahan entalpi pada kalor pada tekanan tetap sama dengan perubahan entalpi, itu nanti kita lihat kembali. Dan W itu adalah kerja. Dalam hal ini saya tekankan untuk melihat kerja ini sebagai kerja volume, sehingga ada batas apa yang kita lihat sebagai kerja pada saat ini. Nanti pada kesempatan yang lain akan ada kerja listrik ya. Semua yang tidak termasuk bagian dari sistem disebut sebagai lingkungan, dan sebaliknya yang dinamakan sistem itu adalah sesuatu yang kita perhatikan. Dan kemudian di sini ada kecenderungan energi semesta atau alam semesta ya. Untuk alam semesta itu cenderung positif, atau kita sebut sebagai di sini energi alam semesta itu sama dengan E sistem ditambah E lingkungan. Jadi kalau terjadi E alam semesta itu misalnya E alam semesta ya, AS ya, itu sama dengan 0, maka E sistem itu sama dengan E lingkungan tetapi bertanda negatif ya. Jadi E sistem adalah sama dengan negatif E lingkungan. Kalau E-nya E alam semesta itu lebih besar dari 0, maka E sistem ditambah E lingkungan itu akan lebih besar dari 0. Dengan demikian, maka kita bisa lihat kalau salah satu dipindahkan, maka katakanlah E lingkungan itu bagaimana hasilnya. Tentu E lingkungan akan lebih besar daripada harga mutlak dari E sistem, gitu ya. Ini sekali lagi konsekuensi dari E alam semesta yang cenderung lebih besar dari 0. Nanti kita akan lihat dalam pembicaraan selanjutnya. Energi total semesta itu sifatnya konstan, dan oleh karena itu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, gitu ya. Tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, yang ada adalah dapat diubah. Baik, itu hal yang sudah kita bicarakan di waktu yang lalu. Sekarang kita akan lihat di sini sekali lagi hukum pertama termodinamika, itu energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Yang ini tadi berbunyi seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat di sini, ini adalah reaksi kimia yang kita sebut sebagai reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu merupakan reaksi oksidasi yang menghasilkan karbon dioksida dan H2O sebagai produknya. Dan sifat kimia dari reaksi ini adalah eksotermik, yang berarti dia akan mengeluarkan kalor ya. Di sini akan mengeluarkan kalor. Dan kalor yang dikeluarkan ini tadi akan bernilai lebih kecil dari 0 atau negatif. Kenapa negatif? Ini karena dia eksotermik ya. Q itu negatif karena sistem mengeluarkan kalor. Yang mana sistem itu? Sistem itu adalah reaksi pembakaran ini ya. Jadi ini secara keseluruhan kita namakan sistemnya, yaitu suatu reaksi pembakaran. Ya. Harap diperhatikan baik-baik reaksi pembakaran itu, di mana reaksi pembakaran yang kita lihat di sini adalah pembakaran yang sempurna.
Oke, kita katakan bahwa ada energi yang hilang atau yang dilepaskan ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas, gitu ya. Kemudian kita akan menuju ke proses-proses yang akan kita lihat berlangsung secara spontan dan tidak spontan. Ada hal-hal yang dapat kita lihat secara mudah saja, misalnya air terjun. Air terjun tentu tidak terbalik dari bawah ke atas ya, namanya juga terjun dari atas ke bawah. Kemudian yang berikutnya itu adalah gula yang larut dalam, bukan dalam kopi sebetulnya ya, dalam air kopi. Dalam air kopi yang bagaimana? Ini tentunya dalam air kopi yang hangat atau panas gitu ya. Dia akan larut dengan spontan. Kemudian yang berikutnya itu adalah proses yang dinamakan proses pembekuan ya. Pembekuan itu pada titik bekunya. Apa definisi membeku? Definisi membeku itu adalah yaitu perubahan fasa dari cair ke padat, Bu. ya, Padat. perubahan fasa dari cair ke padat pada titik apanya? Ya, pada titik bekunya ya. Kalau bukan pada titik bekunya, kita tidak katakan bahwa dia adalah proses pembekuan dalam artian peralihan fasa atau perubahan fasa dari cair menjadi beku gitu ya. Jadi ini pada titik bekunya. Artinya apa? Pada saat itu tidak ada perubahan suhu. Perubahan suhu. Yang ada adalah perubahan fasa. Jadi kalor yang terlibat itu adalah kalor yang menyertai proses peralihan dari cair menjadi padat. Ya. Pada apa? Pada titik didihnya, titik bekunya ya. 1 atmosfer, tekanan udara, dan suhu sama dengan 0 derajat Celcius, gitu ya. Oke, ini adalah proses peralihan fasa. Nah, kalau proses pendinginan itu adalah perubahan temperatur dari suatu suhu ke suhu yang lebih rendah. Kalau pemanasan dari satu suhu menuju ke suhu yang lebih tinggi, itu proses pemanasan dan pendinginan. Tetapi proses peralihan fasa itu tidak disertai dengan perubahan suhu. Tidak disertai dengan perubahan suhu. Ini suhunya ketinggalan. Tidak disertai perubahan suhu. Itu penting ya. Apa yang dinamakan perubahan fasa itu. Kemudian kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin untuk sampai pada temperatur yang setimbang. Jadi temperatur yang sama antara kedua benda yang dihubungkan satu dengan lainnya. Kemudian berikutnya adalah pemuaian gas dalam lampu bohlam. Ini kalau LED saya kira tidak kita lihat lagi adanya ini ya, karena LED lain lagi bekerjanya. Tapi pada waktu kita masih menggunakan lampu biasa, lampu pijar, maka di dalam lampu pijar itu ada
gas ya. Gas yang apa? Gas yang inert ya, gas yang inert yang tidak bereaksi. Nah, itu yang terjadi adalah ketika suhu dinaikkan atau ketika lampu dinyalakan, maka akan terjadi kenaikan suhu yang menyebabkan proses pemuaian gas. Namun demikian, memuainya gas tadi pada volume yang tertentu, karena bohlam itu kan tidak bisa membesar, tidak bisa mengecil pula ya. Jadi yang terjadi di situ volumenya akan tetap. Yang terjadi adalah perubahan suhu yang menyebabkan perubahan tekanan. Hal itu adalah sesuatu yang sudah pernah kalian pelajari juga ya. Kemudian yang berikutnya, besi akan berkarat jika terkena air dan oksigen. Jadi ini kalau besi ada oksigen tanpa ada uap air, maka tidak akan terlalu mudah berkarat dibandingkan kalau ada air, gitu ya. Itu adalah proses-proses apa yang dinamakan proses spontan dan non spontan. Yang spontan itu tidak memerlukan tambahan energi dari luar, yang non spontan itu memerlukan tambahan energi dari luar untuk dapat terjadi prosesnya. Sekarang kita akan lihat dua hal berikut. Yang pertama, ini adalah dua labu yang dihubungkan dengan suatu keran. Keran ini bisa membuka, bisa menutup. Di sini kita lihat dia kosong, ya. Ketika ini mempunyai tekanan udara sama dengan P1, maka P2 ini masih sama dengan 0, ya. Jadi kalau ini adalah P1 keadaan 1 dan ini keadaan 2, ya. Nah, kemudian di sini kita akan lihat ini P1 lebih besar dari 0, P2 sama dengan 0. Ketika keran dibuka, ya, keran dibuka, maka akan terhubung keduanya, ya, kedua labu, ini labu 1 dan labu 2. Lalu apa yang terjadi? Yaitu tekanan gas akan menyebabkan gas itu berpindah dari labu 1 ke labu 2, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan P akhir itu sama dengan P1 dan sama dengan P2. Ya, jadi artinya di sini terjadi kesamaan tekanan setelah keran dibuka. Nah, proses ini akan berjalan secara spontan. Mengapa? Karena yang kita lihat di sini adalah labu di sebelah kanan atau labu yang kedua itu tadinya kosong. Karena kosong, maka akan segera diisi oleh gas yang ada di sebelah kiri atau di labu 1. Sekarang kebalikannya, kalau kita punya dua labu ini tadi, ya, yang ini P1-nya sama dengan P2, maka kita akan dapatkan di sini ini P-nya kosong, sedangkan ini kita namakan P1, yang tentunya akan lebih besar dari P2, maka proses yang kita lihat di sini tidak akan dapat terjadi secara spontan. Perubahan dari keadaan 1 ke keadaan 2 hanya terjadi kalau ada suatu upaya yang kita lakukan. Misalnya, labu ini labu yang dapat dikempiskan. Labu yang dapat dikempiskan dengan tekanan dari luar, maka gas itu bisa berpindah dari labu 2 menuju ke labu 1. Tetapi tidak bisa dengan sendirinya berlangsung, ya. Jadi kita katakan proses yang di atas adalah proses spontan, yang di bawah ini adalah proses non spontan, ya. Jadi non spontaneous atau tidak spontan, ya.
Nah, inilah yang akan kita bahas lebih dalam pada bab yang sekarang kita hadapi. Baik, kita akan lihat berikut ini. Pertanyaannya adalah, apakah nilai entalpi yang negatif yang berarti berkurangnya entalpi dari keadaan awal menuju keadaan akhir bermakna suatu reaksi berlangsung secara spontan? Maaf, ini salah tulis. Berlangsung secara spontan. Nah, kita akan lihat berikut ini. Jika besi dan oksigen ini bereaksi menjadi Fe2O3 dengan bantuan biasanya adalah ada uap air gitu, maka delta H reaksi itu adalah negatif 802 kJ. Reaksi ini adalah reaksi yang eksotermik dengan harga perubahan entalpi yang negatif. Kemudian reaksi ini juga berlangsung dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya. Maka reaksi ini dinamakan reaksi spontan dan juga perubahan entalpinya adalah eksotermik. Jadi sifat reaksi ini eksotermik. Lalu yang kedua, reaksi ini berlangsung secara spontan. Itu satu hal. Nah, reaksi ini kita namakan reaksi apa? Ini kita sebut sebagai oksidasi. Tapi kita tidak sebut sebagai pembakaran ya. Ini kita sebut oksidasi karena dia bereaksi dengan oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini ada perubahan bilangan oksidasi. Kita lihat di sini perubahan bilangan oksidasi terjadi pada logam yang semula berbilangan oksidasi 0, sekarang berbilangan oksidasi plus 3. Proses perubahan ini kita namakan proses oksidasi. Sambil mengingatkan kembali apa yang pernah kita bahas ya. Jadi proses ini adalah proses oksidasi. Tentu saja proses oksidasi akan disertai dengan proses reduksi. Apa yang terjadi di sini, oksigen yang semula berbilangan oksidasi 0, sekarang dia berbilangan oksidasi negatif 2. Ya. Proses ini kita namakan proses reduksi. Jadi suatu reaksi oksidasi selalu akan disertai dengan reaksi reduksi. Ya. Ini kita lihat apa yang terjadi. Ini adalah reaksi reduksi. Ya. Kalau tadi oksidasi, ini adalah reduksi satu kesatuan. Baik, itu mengingatkan kembali tentang macam reaksi yang sudah pernah kita bahas. Nah, reaksi berikutnya ini juga reaksi oksidasi sebetulnya karena dia bereaksi dengan oksigen membentuk oksida-oksidanya. Nah, dalam hal ini reaksi ini kita namakan reaksi pembakaran karena kita lihat di sini hasilnya ada gas CO2 dan gas H2O ya. Jadi bukan hanya sekedar oksida tapi di sini ada hal khusus yaitu terbakarnya CH4 dengan oksigen. Ini pun merupakan suatu reaksi yang eksotermik, ya, eksotermik. Lalu apakah reaksi ini spontan? Ya, kita katakan bahwa ini adalah reaksi yang spontan. Lalu berikutnya ini adalah contoh dari netralisasi. Ini negatif, ini negatif yang di kanan dan yang di kiri itu positif. Jadi reaksi ini pun akan berlangsung secara spontan. H+ kalau ketemu OH- akan segera membentuk air. Dalam hal ini dia pun merupakan suatu reaksi yang eksotermik ya. Eksotermik. Nah, ini reaksinya. Sekarang bagaimana dengan H2O yang padat
atau es gitu ya, berubah menjadi H2O liquid pada suatu suhu standar. Kalau kita lihat ini simbol apa, yaitu perubahan entalpi pada keadaan standar. Ingat sekali lagi, ini adalah simbol dari perubahan entalpi pada keadaan standar. Pada keadaan standar itu apa? Dalam hal ini, yaitu T sama dengan 25 derajat Celcius dan tekanan sama dengan 1 atmosfer. Kalau dinyatakan lain, maka harga delta H-nya itu juga akan mengikuti dan tidak kita sebut sebagai delta H0 seperti ini, ya. Oke, nah yang ini kalau kita lihat dari padat menjadi cair, delta H-nya itu positif, ya. Ini endotermik. Mengapa dia endotermik? Karena untuk perubahan ini dia akan menyerap kalor dari lingkungan. Menyerap kalor dari lingkungan, ini delta H-nya positif. Apa itu delta H? Sekali lagi, delta H sama dengan Q pada tekanan tetap. Kalau kita bicarakan dalam pembahasan ini, reaksi-reaksi yang berlangsung pada keadaan terbuka, maka kita sedang bekerja pada keadaan tekanan tetap. Tekanannya sama dengan tekanan udara luar, gitu ya. Kemudian proses yang berikutnya ini saya tuliskan di sini. Ini adalah reaksi ionisasi karena ini memang mengion. Sekaligus juga di sini proses adalah proses pelarutan, ya. Bukan ion dalam keadaan gas, tetapi ion dalam keadaan sebagai larutan. Jadi ini merupakan suatu proses ionisasi yang pada halaman terakhir kuliah, slide kuliah pekan lalu itu dituliskan contohnya adalah NaCl, ya. Jadi akan ada NaCl kristal berubah dulu menjadi NaCl, Na plus dan Cl min dalam keadaan gas. Ionisasi ini memerlukan apa yang disebut sebagai energi kisi. Diperlukan besarnya energi yang sama dengan energi kisi, gitu ya. Nanti kalau sudah jadi ion, baru kemudian dilarutkan dalam air. Nah, proses tadi adalah proses solvasi. Nah, proses-proses tadi sekali lagi merupakan satu proses yang secara keseluruhan kita akan lihat perubahan entalpi yang mengikuti reaksi tersebut. Dalam kasus ini, perubahan entalpi yang terjadi adalah 25 kJ per mol, itu dalam 25 kJ per mol dalam keadaan positif yang berarti ada energi yang masuk, gitu ya. Yang ini adalah endotermik. Ya. Nah, ini adalah hal yang menunjukkan contoh-contoh dari suatu reaksi. Lalu saya ambil satu contoh lain yaitu Na. Na solid Cl2 gas. Ini kita sebut sebagai unsur, ya. Unsur Na pada keadaan dasar ini pun kita sebut sebagai unsur Cl pada keadaan dasar, dan ini adalah senyawa yang dihasilkan. Lalu kita dapatkan di sini harga negatif 411 kJ. Ini untuk setiap mol senyawa yang terbentuk, ya. Setiap mol NaCl-nya. Oke, mungkin ini
Kita bisa lihat kalau ini adalah setengah, gambarannya seperti ini. Lalu kalau belum paham betul atau tidak yakin angka ini, nanti bisa dilihat di tabel besaran termodinamika yang kita namakan sebagai delta H, yang dalam hal ini adalah delta HF NaCl solid, ya. Ada delta HF pada keadaan standar, ini sama dengan berapa kilojoule per mol. Ini dapat dilihat dari tabel. Tabel namanya tabel besaran termodinamika. Saya berikan contoh tabel pada slide berikutnya, nanti kita akan lihat satu persatu. Oke, kita akan perhatikan hal berikut ini, yaitu yang terkait dengan proses yang berjalan secara spontan pada molekul air. Pada tekanan normal, air membeku di bawah 0 derajat Celcius dan mencair di atas 0 derajat Celcius. Ini keduanya adalah proses spontan. Saya bisa katakan di sini bahwa proses yang terjadi, kalau tadi saya katakan ada pembekuan dan pencairan pada temperatur tetap, proses tadi kita namakan perubahan fasa. Namun demikian, kita akan lihat apabila kita berikan suhu atau kita berikan kalor sehingga temperaturnya naik, maka kita bisa katakan yang terjadi adalah proses perubahan fasa, dan itu bisa kita lihat spontan atau tidak spontannya pada data berikut, yaitu H2O cair akan menjadi padat dengan delta H reaksinya, kita namakan delta H perubahan fasa ya, sebetulnya bukan reaksi karena di sini tidak ada senyawa yang baru, hanya ada perubahan fasa saja. Tapi di dalam teks itu ditulisnya delta H reaksi. Sekali lagi ini bukan reaksi tapi perubahan fasa. Sifat perubahan fasa ini dilihat dari tanda negatif, ini menunjukkan bahwa dia adalah eksotermik, kemudian akan bersifat spontan kalau suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi sekali lagi, jika suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka perubahan air cair menjadi es atau air dalam keadaan padat berlangsung spontan jika suhu lebih kecil dari 0 derajat Celcius atau lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Kemudian kalau padat menjadi cair, ya ini dia akan menyerap kalor, sifatnya endotermik, nilainya adalah sama dengan yang tadi perubahan fasa juga, hanya tandanya berlawanan. Jadi ini positif. Ada data yang mengatakan ini 6,02 ya. Ada yang 6,01, tidak masalah, itu hanya karena pembulatan saja. Lalu di sini kita lihat endotermik ya, untuk perubahan fasa dari padat menjadi cair, kita lihat akan berlangsung secara spontan jika suhu di atas 0 derajat Celcius. Jadi syarat kespontanan reaksi perlu diperhatikan di sini. Apakah reaksi akan berjalan spontan atau tidak? Perhatikan juga kondisi fisiknya, yaitu keadaan lingkungannya, apakah suhunya rendah ataukah suhunya tinggi, ya. Ini satu hal yang jangan sampai lupa ya. Catatan khusus ini tentang kapan proses berlangsung secara spontan.
Oke, itu saya berharap dengan ini bisa menjadi lebih terang apa yang selama ini kalian hadapi. Sekarang kita bisa bahas secara ilmiah, gitu ya. Oke, semua reaksi yang kita lihat di sini adalah reaksi-reaksi yang spontan. Ini tadi adalah reaksi oksidasi disertai dengan reaksi reduksi. Jadi ada yang oksidasi yaitu logamnya, reduksi pada oksigennya. Oke, ini sudah kita lihat. Jadi sekali lagi nilai positif dan negatif tadi bergantung pada kondisi reaksi masing-masing. Ya. Kita akan masuk ke istilah entropi, ya. Besaran termodinamika yang berikutnya adalah entropi. Entropi itu adalah derajat ketidakteraturan atau derajat keacakan dari suatu sistem. Kalau sistem teratur, maka berarti dia entropinya rendah. Tetapi kalau sistem tidak teratur, berarti entropinya tinggi. Ya, kita bisa lihat di sini, ini ada sistem yang teratur dan ini adalah sistem yang acak. Sistem yang teratur, keteraturannya tinggi, entropinya kecil, mengecil, menuju ke keadaan yang tidak teratur, berarti menuju ke entropi yang tinggi, menuju ke keadaan teratur, berarti menuju ke entropi yang rendah. Itu ya. Jadi sekali lagi bukan derajat keteraturan, tetapi derajat ketidakteraturan atau keacakan, ya. Ya, jadi kalau ini kita lihat F itu final, ya, F itu final atau akhir, I itu adalah inisial atau awal. Jadi keadaan akhir dan keadaan awal. Apa itu delta S? Delta S itu adalah S final dikurangi S inisial, ya. Sekali lagi S akhir dikurangi S awal. Ini entropi, ya. Kalau delta H itu kita lihat ada delta H di akhir dikurangi delta H di awal, atau delta H produk dikurangi delta H per reaksi, maka dalam hal entropi kita dapat hitung satu persatu entropinya. Jadi ada harga entropi yang itu bisa kita lihat pada tabel. Tetapi kalau H tidak ada harga entalpi yang dimiliki oleh masing-masing, yang ada adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan masing-masing molekul. Ya, kita lihat di sini. Untuk semua zat, keadaan padatnya lebih teratur daripada keadaan cair, sehingga entropi padatan ini kecil, entropi cair, bukan cair ya, ini cair itu lebih besar dari entropi padatan, dan yang paling besar adalah entropi dalam keadaan gas, entropi fasa gas. Dari sini kita bisa lihat ada keadaan yang teratur menuju keadaan yang tidak teratur. Maka harga delta S-nya adalah positif, ya. Itu contoh dari entropi, bagaimana kita melihat suatu entropi. Nah, kita bisa lihat di sini, ini keadaan mikronya, misalnya di dalam satu ruang ini ada 4 benda 1, 2, 3, 4, atau bola 1, 2, 3, 4, di dalam satu ruang yang volumenya adalah sama dengan ini.
P1. Katakanlah sama dengan A, lalu ini P2 sama dengan di sini juga A, tetapi kosong isinya ya. Jadi di sini P2 sama dengan A juga. Cuma di sini ada bendanya, di sini kosong, gitu ya. Maka kita katakan distribusinya ini W sama dengan 1 karena dia ada di dalam keadaan satu ruangan saja. Sedangkan di sini W-nya kita namakan ini adalah distribusinya. Sekali lagi, ini kita namakan W itu adalah bilangan mikro, keadaan mikro ya, microstates, ini keadaan mikro. Jadi ini jumlah keadaan mikronya itu berapa. Nah, untuk yang ini jumlah keadaan mikronya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Kemungkinannya adalah sebagai berikut. Di ruang 1 itu ada 1, 2, 3, ruang 2-nya 4, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat kemungkinan atau probabilitas distribusi benda dalam ruang. Jadi keadaannya ini kita punya ada 4 kemungkinan. Sedangkan di sini ada kemungkinan kalau isinya 22, maka kemungkinannya ada 6. Gitu ya. Ini secara statistik kita bisa katakan bahwa entropinya adalah K kali ln W. W ini tadi adalah seperti yang kita lihat di sini. Kemudian yang berikutnya delta S sekali lagi adalah S akhir dikurangi S awal. Lalu delta S itu sama dengan apa? Yaitu sama dengan S akhir itu adalah K ln W akhir dikurangi dengan S awal, yaitu K kali ln W awal. Ya. Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa dari sini kita akan bisa menentukan delta S sama dengan K kali ini. Ya. Jadi ini adalah satu hasil dari 2 persamaan yang kita lihat di sini. Ya. Oke, ini tambahan wawasan supaya kalian bisa memahami apa yang terjadi dengan ketidakteraturan tadi ya. W akhir lebih besar daripada W awal, maka delta S itu 0, di atas 0, lebih besar dari 0 karena menuju ke keadaan yang tidak teratur, yaitu menuju ke semakin banyaknya kemungkinan keacakan dari molekul di dalam ruang, gitu ya. Ini kalau kita ibaratkan kartu gaple itu ya, bisa kalian lihat kemungkinannya seperti apa gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ya, saya agak rinci dalam hal ini, saya berikan tambahan slide-nya untuk lebih memahami apa yang terjadi ya. Oke, kita akan lihat proses-proses yang menghasilkan kenaikan entropi, misalnya perubahan fasa ya. Sekali lagi yang kita lihat di sini adalah perubahan fasa dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas. Kemudian yang berikutnya ini adalah padatan dan cairan dicampurkan belum saling melarut ya. Jadi ini ada solute yaitu padatannya atau zat terlarut, dan ini adalah pelarut. Ada zat terlarut dan pelarut baru dicampurkan belum terpisah atau belum terurai. Sedangkan ini adalah larutan ya, larutan. Nah, kalau kita lihat di sini pastinya kita bisa katakan bahwa dari campuran padat dan pelarut ini, padatan dan pelarut, keteraturannya lebih tinggi dibandingkan dengan larutan. Dalam keadaan sebagai larutan, zat terlarutnya bisa berada di antara
pelarut, molekul-molekul pelarutnya. Atau kita katakan zat terlarut dikelilingi oleh molekul pelarut. Molekul zat terlarut dikelilingi oleh molekul pelarut. Ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah sistem yang berada pada suatu suhu tertentu, yaitu T1 yang lebih rendah daripada T2. Artinya apa? Ini katakanlah dari keadaan dingin, ya. Misalnya ini dingin, ini panas gitu ya. Nah, ini berarti sistem menuju ke yang tidak teratur. Kok bisa bilang tidak teratur padahal sama-sama padat misalnya? Kita bisa katakan bahwa kalau padatan kita naikkan suhunya, maka partikel-partikel padatan tadi akan bergetar dan getarannya akan semakin sering ketika suhunya lebih tinggi. Pada suatu saat dia akan lepas, dan kalau lepas itu berarti berubah wujud dari padat menjadi cair atau dari padat menjadi gas, ya. Itu yang terjadi. Belum ada perubahan fasa pada gambar yang ada di sini. Gambar D hanya menunjukkan bahwa sistemnya berubah suhu. Kalau kita lihat misalnya begini, CO2 ini ada yang namanya dry ice, lalu kita biarkan suhunya tinggi, ya, suhunya tinggi. Maka apa yang terjadi yaitu T, saya sebut T initial, ya, ini lebih rendah daripada T final, gitu ya. T-nya pakai T besar boleh, T kecil boleh. Ya, sebenarnya kalau T besar itu biasanya digunakan untuk suhu dalam Kelvin. Tapi tidak apa, karena suhu Kelvin itu tinggal suhu dalam derajat Celcius ditambah 273,15 derajat, ya. Oke, itu dari sini proses ini kita namakan apa? Penyubliman atau penguapan. Apa itu menyublim? CO2 itu tidak pernah menjadi cair dulu baru gas, ya. Menyublim atau menyublim. Daripada menjadi gas, Bu. Penyubliman, ya. Sublimasi, kita sebut saja sublimasi. Oke. Sebaliknya, kalau dari gas menjadi padat, ya kita sebut membeku, ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi ini bisa jadi seperti ini, perubahan fasa yang terjadi, ya. Ini mana yang teratur dan mana yang tidak teratur. Katakanlah ini S1 atau SI, ya. Dan ini adalah S pada keadaan final. Lalu kita bisa katakan SI dengan S final bagaimana? Mana yang lebih teratur? SI, Bu. Ya, jadi entropinya lebih rendah daripada keadaan gas, gitu ya. Banyak contoh lain. Nah, kalau air itu pasti dari, kalau kita lihat ya, air itu akan berasal dari padat, kemudian dia akan melewati cair dulu, baru kemudian melewati cair, lalu akan menjadi H2O gas, gitu ya. Ini kalau perubahan fasa terjadi pada air, tapi pada CO2 padat tidak melewati itu. Nah, demikian pula dengan I2. I2 solid ini bisa menjadi
I2 gas ya. Jadi kalau kita tempatkan I2 atau iod ya di dalam wadah, kita tutup begitu, maka iod itu akan berkesetimbangan dengan, ini saya kasih tutup, ini katakanlah I2 tadi ya, I2 padat, maka kita akan lihat warna ungu akan memenuhi ruangan tabung ini. Kenapa? Karena ada perubahan fasa dari padat menjadi gas. Itu I2. Lalu kalau BR2 bagaimana? Nah, kalau BR2 itu lain lagi. BR2 itu kan pada suhu kamar cair ya, cair. Nah, BR2 itu akan berwujud cair, lalu dia akan berkesetimbangan dengan gas ya. Dia bisa berubah BR2 cair, liquid ya, menjadi BR2 gas. Dan ini akan terlihat di permukaan sini gas berwarna merah. Kalau ini akan ada gas, gasnya itu berwarna ungu. Ini cantik sekali, jadi kalau kalian mau lihat silakan. Ini pada suhu kamar, pada T 25 derajat Celcius. Ini juga 25 derajat Celcius. Aslinya atau keadaan dasarnya adalah cair, ini padat ya. Kalau Cl2 itu gas ya. Cl2 itu gas. Oke, ini gambaran bagaimana perubahan entropinya. Kalian bisa lihat mana yang lebih teratur, mana yang kurang teratur. Oke, kita akan lihat di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama itu pilihlah yang memiliki entropi lebih tinggi dalam masing-masing soal di bawah ini dan kemudian jelaskan mengapa demikian. Oke. A. NaCl padat menjadi Na atau ya NaCl gas. Mana yang lebih aqueous larutan ya. Ini NaCl padat versus NaCl aqueous. Aqueous itu artinya larutan. Kalau larutan NaCl itu sudah pasti dia akan menjadi Na plus aqueous, Na plus yang dikelilingi oleh air, dan juga akan ada Cl- yang dikelilingi oleh air. Ini S-nya mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Aqueous, Bu. Yang larutan, Bu. NaCl. Ya, yang larutan. Ya, betul. Lalu 1 mol O2 dan 2 mol H2 atau 1 mol H2O. Ini maksudnya gini, H2 plus O2. Ini masing-masing 1 mol, ini 1 mol. Kemudian dibandingkan dengan, ini ada S ya, ada S. Lalu di sini ada H2O, gas. Seperti ini masing-masing adalah 1 mol. Pertanyaannya adalah, kalau yang sebelah kiri tadi S1, ini S2, mana yang lebih tinggi ketidakteraturannya? S1 ya, Bu. S1 lebih besar. Ya, S1 lebih besar daripada S2. Mengapa? Karena ini ada 2 mol. Jadi sama-sama gas ya, ini sekali lagi ini gas, ini juga gas. Ini berarti kita hitung mol gasnya adalah 2 mol, sedangkan ini mol ya, MOL. Ya, ini 1 mol, ini 2 mol. Kalau molnya lebih banyak, berarti ketidakteraturannya akan lebih tinggi ya. Untuk gas ya, untuk gas jumlah mol itu akan menentukan harga entropi. Untuk gas, makin besar molnya,
jumlah mol, berarti ini makin besar. Ya, entropinya makin besar. Ini untuk gas saja. Untuk gas saja. Kalau untuk cairan sama itu tidak terlalu beda, entropinya ya. Tapi kalau untuk gas itu sangat berbeda. Ya, semangkuk sup pada 24 derajat Celcius atau pada 95 derajat Celcius. Katakanlah ini S1, ini S2. Mana yang lebih besar entropinya? Kaitan dengan suhu. Makin tinggi suhu, Makin tinggi. entropi makin ya. Maka entropi akan meningkat. Jadi berarti S2 lebih besar daripada S1. Gitu ya. Lalu di sini ada pembekuan etanol. Pembekuan itu dari apa? C2H5. Sekalian mengenali molekulnya ya. C2H5. Pembekuan berarti dari keadaan cair menuju ke C2. Ini harusnya nggak usah pakai kurung. Liquid menuju ke C2H5OH. Solid. Apa? Solid. Ini S1, ini S2. Mana yang besar? Tentu cair lebih besar daripada padat ya. Penguapan bromin. Berarti ini tadi A, ini B. Kita lihat penguapan bromin. Bromin itu adalah Br2 liquid berubah menjadi Br2 gas ya. Ini kalian harus paham kalimat tadi diubah menjadi persamaan reaksi sehingga kalian bisa melihat secara langsung bagaimana perubahan entropi yang terjadi. Mana yang lebih besar? S1. S1 lebih besar dari S2? Ayo, yang lain gimana jawabannya? Dua. S2 lebih besar dari S1 karena yang satu gas, yang satu cair ya. Iya. Betul kan? Kemudian pelarutan urea di dalam air. Yang C saya ini kan urea itu apa? Urea itu adalah CO NH2 dua kali ya. Ini ditambah pelarutan urea dalam air. Jadi ini tambah H2O sehingga menjadi apa? Menjadi CO NH2 dua kali, ini aqueous. Tetapi ini tidak terurai menjadi ion. Sekali lagi, tidak terurai menjadi ion karena dia bukan senyawa ionik. Tidak terurai, ini kadang nulis menjadi ion. Senyawa ini adalah senyawa non-ionik atau senyawa molekular. Jadi ini CO2 adalah CONH2 dua kali itu adalah urea ya. Urea itu non-ionik. Ya, mana yang lebih tinggi? Nah ini bingung ya. Ya, bagaimanapun larutan itu lebih tidak teratur. Soal ionik dan non-ionik tidak masalah. Karena tadinya ini kan padat ya. Ini apa? CONH2 dua kali itu apa wujudnya? Padat ya. Ini adalah solid. Ini aqueous. Gitu ya. Jadi mana yang lebih teratur?
S1 lebih teratur. S1 lebih teratur. Jadi S1 lebih kecil daripada S2. Gitu lihatnya. Lalu pendinginan gas N2. Berarti di sini ada N2 gas yang di N2 gas di pendinginan. Jadi N2 gas yang dingin, yang katakanlah ini 20, jangan 20 derajat sih. Ini gas bisa berapa saja sih? Oke, dari T1 dibandingkan dengan T2-nya gimana? Ayo, pendinginan T1 dibandingkan dengan T2. S1 lebih besar, Bu. Lebih besar, Bu. Oke, sekarang bagaimana dengan S1 dibandingkan dengan S2? S1 lebih kecil dari S2. S1 lebih kecil dari S2. Dah, pintar dah. Kalau ini sudah bisa menjawab dengan baik, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, setidaknya sudah mengerti masalah entropi itu apa, dan bagaimana kita meninjaunya dalam wujud suhu ataupun dalam keadaan larutan dan padatan atau gas ya. Baik, ini sudah memprediksi nilai entropi relatif. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana perubahan entropi untuk tiap proses di bawah ini? Sebagai satu contoh, ini ya, contoh. Kondensasi uap air. Apa itu kondensasi? Dari Gas ke padat. gas menjadi padat atau gas menjadi cair. Ya, bisa gas menjadi cair ya, kondensasi. Kemudian keacakannya bagaimana? Ketidakteraturannya mana yang lebih tidak teratur? Ini S1, ini S2. S2, Bu. S2 yang lebih teratur. Jadi S1 lebih kecil daripada S2, betul? Oh, salah. Ya, uap air itu gas kan? Gas menjadi cair. Berarti S2 lebih kecil. Sekali lagi kecil ya. Entropi. Ya, ini entropinya delta S sama dengan S final dikurangi S inisial, S awal. Karena SF itu mana yang lebih besar? Delta S jadi bagaimana? Lebih kecil dari 0. Betul ya? SF lebih kecil dari S inisial. Dikurangi yang lebih besar, berarti kan lebih kecil ya. Betul ya? Entropi menurun. Pembentukan kristal sukrosa dari larutan superjenuh. Nah, larutan. Jadi berarti di sini ada sukrosa. Sukrosa itu adalah C12H22O11 gitu ya. Ini dari larutan jenuh ya. Dari larutan superjenuh. Larutan superjenuh itu yang bagaimana? Yang akan segera menjadi apa? Akan segera membentuk padatan sebagiannya, gitu ya. Kalau larutan jenuh itu apa? Coba, larutan itu kan ada tak jenuh, jenuh, dan lewat jenuh atau super jenuh. Larutan tak jenuh adalah larutan yang masih dapat melarutkan, ya masih dapat melarutkan zat terlarut. Kalau larutan jenuh itu tepat jenuh, kalau kita tambahi zat terlarut maka dia akan meninggalkan zat padatnya yang tidak dapat larut lagi. Larutan super jenuh itu sudah
terdapat di dalamnya padatan, ya. Superjenuh itu sudah menuju ke mengeluarkan kristal. Oke, sekarang kita lihat di sini pembentukan kristal, yaitu C12H22O11. Kalau kristal itu apa? Padat pastinya ya. Oke, dari larutan, bagaimanapun juga ini adalah larutan. Maka bagaimana harga S-nya? Katakanlah di sini ada S1, ini ada S2. Mana yang lebih teratur? S1, Bu. S1 larutan ya, sekali lagi S1 larutan, S2 padat. Mana yang lebih teratur? S2, Bu. S2. Artinya padatan lebih teratur. Harga S2 lebih besar atau lebih kecil? Tentu lebih kecil gitu ya. Ini gas hidrogen H2 gas pada T sama dengan 60 derajat Celcius dipanaskan menjadi H2 gas pada T 80 derajat Celcius. Ya, sekarang S1 atau SF terhadap SI, mana yang lebih besar? SF. SF. Ya, SF lebih besar dari SI. Penyubliman es kering tadi sudah. Jadi penyubliman es kering ini berubah menjadi CO2 gas, gitu ya. Jadi ini SI, SF. Tadi sudah SF lebih besar daripada SI, betul? Gas yang lebih tinggi suhunya ya, gas lebih tinggi suhunya. Oh, ini kata lebih tidak teratur, sorry. Dia tidak teratur, yang ini lebih teratur. Jadi SF lebih besar daripada SI ya. Oke, gitu caranya. Nah, sekarang ada pertanyaan? Ya. Sekarang kita masuk ke entropi dan hukum termodinamika kedua. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa entropi semesta, kalau saya biasanya menyatakan entropi alam semesta, kita sebut SAS ya, SAS alam semesta. Pakai aja istilah alam semesta ya. Boleh sih pakai semesta juga. So, entropi semesta itu sama dengan semesta. Apa itu entropi alam semesta? Yaitu sama dengan S sistem ditambah S lingkungan, gitu ya. Nah, entropi alam semesta selalu naik. Berarti apa? Ini harganya, ini kecenderungan yang terjadi. Ya, yang terjadi di alam itu adalah S alam semesta, yaitu S sistem ditambah S lingkungan, cenderung meningkat. Cenderung meningkat artinya dia bernilai lebih besar dari 0. Nah, spontan. Proses berlangsung spontan jika entropi alam semesta itu meningkat. Jadi kita dapat lihat di sini entropi semesta ya akan menghasilkan proses spontan apabila harganya lewat atau lebih besar dari 0. Sedangkan jika sama dengan 0, maka prosesnya dikatakan sebagai proses kesetimbangan. Kesetimbangan kita tahu proses itu berarti sama cepat dari kanan ke kiri maupun dari kiri ke kanan. Itu namanya proses setimbang.
Itu ya, proses setimbang. Nah, ini kembali lagi untuk yang spontan ini. Lalu bagaimana yang tidak spontan? Kalau S alam semesta itu lebih kecil dari 0. Ini tak spontan. Ya, kita akan lihat di sini yang tadi saya katakan tabel yang saya maksud. Gini, ini adalah wujud. Saya katakan di sini wujud zat. Ini adalah entalpi, jadi ini adalah harga delta H. Delta H apa? Kita katakan harga delta HF0. Entropi ini kita katakan sebagai S. Gitu ya. Gibbs free energy itu adalah G. F. Nah, kita akan lihat di sini. Kalau kita lihat di sini O dalam keadaan O2 dalam keadaan gas, perubahan entalpi pembentukannya sama dengan 0, tetapi entropi O2 pada keadaan gas itu tidak sama dengan 0, melainkan 205, ini saya pakai koma atau titik ya, karena ini di atas bahasa Indonesia, maka saya pakai ini koma ya. Ini juga semuanya koma ya. Energi bebas Gibbs itu adalah G. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana entropi reaksi standar. Nah, entropi reaksi standar adalah delta S pada keadaan standar, yaitu 1 atmosfer dan 25 derajat Celcius. Untuk itu, maka delta S reaksi itu dari kiri ke kanan, reaksi ya. Seperti yang kita lihat di sini, maka ini adalah produk dan ini adalah reaktan, bereaksi. Reaktan atau bereaksi ya. Maka delta S reaksi itu sama dengan jumlah dari entropi produk dikalikan masing-masing koefisiennya dikurangi jumlah entropi reaktan yang masing-masing dikalikan dengan koefisien reaksinya. Jadi ini adalah rumus yang kita pakai untuk mencari harga delta S melalui harga S yang ada, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini CO ditambah O2 gas menjadi 2 CO2 gas pada 25 derajat Celcius. Berapakah harga delta S? Jawabannya adalah delta S sama dengan berapa? 2 kali S-nya siapa? CO2 gas ya. CO2 gas dikurangi 2 kali S-nya CO gas, terus ditambah S-nya O2 gas. 1 kali karena koefisiennya 1. Ya. Jadi kalau kita hitung ini, maka harganya sama dengan berapa? Untuk CO2 gas, ini ada CO2 aqueous undissociated, ini tidak terdisosiasi ya. Ini artinya tidak terdisosiasi. Tidak terurai.
gitu ya. Udah tinggal ngitung aja berapa masing-masing ini. Ini adalah 2 kali berapa? Yaitu 2 kali 213,68, kemudian dikurangi 2 kali ini dalam kurung ya. CO ini ada datanya, lalu O2 juga ada datanya. Jadi kalian tinggal lihat di sini. O2 datanya 117,57, CO tadi 197,903, lalu O2 itu adalah 205,03 ya. Silakan dihitung sendiri. Ini saya berikan gambaran tentang harga, sekali lagi tadi wujud dari zat-zat yang ada di kiri ini, lalu entalpinya, berapa delta HF-nya, lalu entropinya, kita katakan entropi, Gibbs free energy, GF. Oke. Ini jadi kalian nanti tinggal lihat kalau mau dalam keadaan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ini kita lihat karbon itu ada karbon sebagai gas, ada karbon sebagai diamond atau intan, dan ada karbon sebagai grafit. Ini harga delta S-nya, harga S-nya berbeda-beda. Sekali lagi ini 3 ini kalian perhatikan dengan baik ya. Kalian perhatikan dengan baik harga-harga yang ada di situ, lalu kalian coba lihat ini 3 yang berbeda harga S-nya maupun harga F-nya ya, F lagi, harga entalpi. Jadi sekali lagi harga entalpi dan entropinya itu juga berbeda. Gitu ya. Oke, perubahan entropi dalam sistem, delta S sistem. Jika reaksi menghasilkan gas lebih banyak dibandingkan yang digunakan, maka delta S-nya lebih besar dari 0, karena hasilnya lebih banyak gitu ya. Hasil lebih banyak, produk itu lebih banyak, berarti delta S lebih besar dari 0. Ini sekali lagi gas ya. Kalau bukan gas, ya lain lagi gitu. Karena gas, kita perhatikan baik-baik ya untuk gas. Lalu, jika jumlah total molekul gas berkurang, maka delta S, sekali lagi, ini gas berkurang. Apanya? Jumlah mol. Jumlah mol atau jumlah molekulnya berkurang. Jika tidak ada perubahan bersih itu secara total net gitu ya, dalam jumlah total molekul gas, maka delta S bisa positif atau negatif. Tetapi delta S0 nilainya akan kecil. Karena perubahannya kecil ya. Itu jika tidak ada perubahan jumlah molekul gas di kiri dan di kanan masih tetap sama. Ya, ini kita lihat di sini, ini nyasar dikit. Oke, ini kita akan lihat di sini akan ada panahnya seperti itu. Ini apa yang terjadi? Jumlah gasnya nambah atau kurang? Yo. S sistem di kanan dengan di kiri, mana yang lebih besar? Katakanlah ini S awal, ini S akhir. SI dibandingkan dengan SF, mana yang lebih besar? Ayo cepat lihat. Iya, Bu. SI lebih besar daripada SF. Nah, di sini masih ada gas ya. Jadi yang menentukan di sini bukan padatannya, tetapi gasnya. Sekali lagi, gas inilah yang menentukan. Yes. Ya, gas inilah yang menentukan apakah dia lebih
teratur atau tidak teratur gitu. Berarti ini ada pengurangan gas, maka entropinya menurun. Oke, kita akan lihat di sini proses eksotermik, apa yang terjadi. Delta S lingkungan akan lebih besar dari 0. Kenapa? Karena dia dapat kalor dari dalam sistem ke lingkungan, gitu ya. Kalornya dari sistem ke lingkungan. Kita coba lihat di sini. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada kalor yang ke sana. Ini siapa tadi? Q ya. Q-nya dari sistem menuju ke lingkungan, maka delta S-nya akan lebih besar dari 0, karena berarti ada lebih banyak energi yang menyebabkan gerak dari molekulnya. Ini kebalikannya, gitu aja. Kemudian ini ada satu hukum termodinamika ketiga, ya, termodinamika ketiga. Entropi dari zat kristal sempurna adalah 0 pada suhu 0 mutlak. Perhatikan baik-baik entropi dan entalpi itu, ya. Wah, enak. Apa artinya 0 mutlak? Itu sama dengan 0 Kelvin. Gitu ya. T0 Kelvin. Dia diam sempurna. Kristal sempurna, diam sempurna. Jadi dia tidak berubah sama sekali, tidak bergerak sama sekali. Kita namakan diam sempurna. Pertanyaan? Oke, kita akan lihat. Ini katakanlah proses A. Ini proses B, ini proses C, ini proses D. Ya, kita punya proses A. Bagaimana? Apa yang terjadi pada proses A? Perubahan suhu, Bu. Perubahan suhu pada wujud Benda solid atau padat. padat. Ya. Pada wujud padat. Proses B. Perubahan wujud dari padat ke cair. Ini masih ada satu, sorry. Ini bentar. Saya ubah. A, B, C, D, E. 5 proses ya. Oke, jadi ini adalah perubahan wujud pada temperatur tetap ya. Suhunya apa? Suhu tetap, wujud berubah. Lalu yang C. Suhu berubah. Suhu Kenaikan berubah. suhu pada wujud cair, wujud liquid. Ada wujud cair, oke. Lalu D. Suhu tetap, Bu. Suhu tetap. Wujud berubah dari cair Wujud berubah. gas. Dari cair menjadi gas. Lalu E. E itu Wujud tetap, suhu wujud tetap, suhu berubah. berubah ya, naik ya. Suhu Gas. naik. Ya, wujud tetap. Gas. Ini tadi wujud tetap cair atau liquid. Dan yang ini naik meleleh. Jadi liquid ya. Enggak. Ya tetap ini liquid tapi suhunya tetap naik ya. Oke, kita akan lihat SA, kita sebut SA.
lalu ini delta SB, delta SC, delta SD, delta SE. Ini semuanya akan lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Ini akan positif ya. Lihat aja semuanya akan positif. Ya. Itu yang kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana hubungannya dengan energi bebas Gibbs. Dari sini kita masuk ke energi bebas Gibbs. Jika proses spontan delta S alam semesta lebih besar dari 0, proses keseimbangan delta S semesta itu sama dengan 0 ya. Untuk proses pada suhu konstan, kita kenal ada yang namanya energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs dinyatakan sebagai delta G sama dengan delta H sistem dikurangi T temperatur dalam Kelvin. Sekali lagi T suhu dalam Kelvin, bukan suhu dalam derajat Celcius ya. Oke, delta G adalah, sekali lagi, delta G adalah energi bebas Gibbs. Ya. Kemudian jika delta G nilainya lebih kecil dari 0, reaksi spontan akan berjalan ke arah maju forward ya. Dari kiri ke kanan. Ini reaktan, ini produk. Reaksi non spontan apabila delta G lebih besar dari 0, reaksi ini spontan dalam arah yang berlawanan. Kemudian delta G sama dengan 0 adalah reaksi kesetimbangan. Itu yang kita dapatkan. Dan kemudian kita akan lihat energi bebas Gibbs, satu fungsi yang menggabungkan entalpi dan entropi sistem, yaitu pada dasarnya G sama dengan H min T kali S. Perubahan energi bebas dalam sistem pada suhu dan tekanan konstan dapat dicari dengan persamaan Gibbs, yaitu yang ini tadi. Ya, delta G sistem sama dengan delta H sistem dikurangi T kali delta S sistem. Maka kita akan lihat di sini delta S semesta lebih besar dari 0 untuk proses spontan, delta G lebih kecil dari 0 untuk proses spontan. Ya, dan seterusnya kalau kita lihat di sini delta G sistem sama dengan delta H min T delta S menjadi satu rumus dari hukum ketiga tadi. Jadi sekarang kita pakai rumus ini untuk menentukan kespontanan reaksi. Jadi kespontanan reaksi tidak lagi dilihat apakah dia endotermik atau eksotermik. Ya, tidak kita lihat endotermik atau eksotermik, melainkan harga delta G. Harga delta G. Harga delta G akan bergantung pada delta H dan temperatur juga ya. Nah ini ketentuannya seperti yang dilihat di sini. Dan kita bisa lihat kalau delta H, sekali lagi tadi hubungannya adalah delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Ini kita bisa katakan kalau dalam keadaan standar, maka ini adalah demikian. Ya, delta H-nya negatif, delta S-nya positif, minus T delta S-nya akan negatif. Delta G itu akan negatif juga, ya. Oh, ini deltanya ketinggalan. Ya, itu kita akan lihat yang perlu perhatian khusus. Ini kita lihat ada keadaan yang ketiga. Jadi ini 1 kemungkinannya, 2 kemungkinannya ini,
3 kemungkinannya ini, dan 4 kemungkinannya ini. Nah, untuk 3 dan 4 perhatikan, kalau suhu tinggi ini akan bersifat spontan, berarti apa? Delta G akan lebih kecil dari 0. Pada non spontan ini berarti delta G lebih besar dari 0. Gitu ya. Nah, ini non spontan pada semua T, berarti delta G itu apa? Positif, gitu ya. Ini delta G akan negatif. Bisa dihitung sendiri tergantung dari nilai delta S dan temperaturnya nanti seperti apa, gitu ya. Spontan pada T rendah, ini kita bisa lihat spontan pada T tinggi, kita katakan bahwa pada suhu tinggi. Apa itu suhu tinggi? Ya, kita akan lihat batasnya di mana, yaitu batasnya kalau sudah menghasilkan delta G yang lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0, batasnya di situ. Atau batasnya disama dengan 0, nah itu nanti ke atas atau ke bawah gitu ya. Ini pada T rendah dan seterusnya ya. Oke, itu maknanya. Reaksi endotermik bisa spontan hanya jika terdapat kenaikan entropi atau jika semakin tidak teratur. Apa semakin tidak teratur? Misalnya jumlah mol gasnya bertambah. Apalagi fasa berubah dari padat ke cair atau cair ke gas atau padat ke gas gitu ya. Kebalik ya. Ya, kebalik. Pokoknya bolak-baliknya itu yang harus kita lihat. Oke, delta G sama dengan delta H min T delta S ini menjadi kunci. Kemudian kita akan lihat hal-hal apa saja yang berpengaruh, dan ini contoh dari reaksi-reaksinya. Coba perhatikan yang pertama, jumlah mol gasnya sama tidak sebelum dan sesudah reaksi? Berapa jumlah mol gas sebelum reaksi? Dilihat dari koefisiennya, sama tidak? Katakanlah H2 dan I2 masing-masing 1 mol. HI yang terbentuk berapa mol? 2 mol. 2 mol. Ada perubahan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Jadi kita bisa katakan delta N itu sama dengan 0. Apa itu delta N? Delta N sama dengan selisih mol gas. Ya, selisih mol gas. Oke, untuk yang kedua, delta N-nya gimana? Mol akhir kurang mol awal. 2 dikurangi 3, negatif 1. Ini. Ayo, lihat. 3 dikurang 2, Bu. Nah, yang kita lihat itu hanya ini saja. Ya. Kenapa? Ini gas yang padat dan cair tidak kita hitung untuk delta N-nya. Jadi delta N adalah selisih mol gas. Perhatikan baik-baik. Saya sudah tulis di atas, delta N adalah selisih mol gas. Kalau namanya selisih, final dikurangi awal ya. Berapa ini? 1, Bu. 1, positif ya. Saya kasih tanda positif, 1. Lalu ini. Negatif 2, Bu. Negatif 2. Ya, gitu ya. Kenapa ini perlu? Ini untuk kaitannya dengan gas ideal ya. Saya akan tuliskan di sini gas ideal. Atau saya tulis di atas ini. Untuk gas ideal akan berlaku P kali V
sama dengan N kali R kali T. Ya, N kali R kali T. P itu apa? Tekanan gas. V itu apa? Volume gas. R tapan gas. Tapan gas ini berapa? 0,082 liter atmosfer mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. T apa? Suhu. Suhu dalam Kelvin ya. Suhu dalam Kelvin. Nah itu untuk gas ideal. Oh, N-nya belum. N apa? Mol gas ya. Mol gas. Nah, kalau gas ini ada perubahan, ini P kali V min delta N RT. Delta N itu apa? N final dikurangi N awal, ya. Final itu akhir, awal itu inisial. Udah, dari sini kita akan bisa lakukan penentuan apakah harga P kali delta V itu sama dengan, oh ya, bentar, ini P kali delta V, P kali delta V sama dengan delta N RT, ya, delta N RT. Nah, ini untuk gas, sekali lagi berlaku untuk gas. Kalau sistemnya bukan gas, tidak dipakai sistemnya. Harus gas. Ya, energi bebas pada reaksi standar itu sama dengan delta ini delta G0, ini reaksiannya ada di sini harusnya ya. Adalah perubahan energi bebas suatu reaksi pada kondisi standar. Jadi kita akan lihat di sini delta G reaksi adalah sama dengan delta G produk dikurangi sigma delta G reaktan. Nah, di sini ada beberapa keadaan yang harus kita lihat. Pada keadaan standar, gas itu tekanan 1 atmosfer, liquid, pure liquid. Ya, pure liquid itu bukan larutan. Pure liquid, bukan larutan, tapi cairan. Solid, pure solid. Jadi kalau dikatakan solid ya sudah, dia murni solid atau padatan yang tersebut di situ. Untuk unsur, delta GF sama dengan 0. Ya, sebentar. Jadi ada data tabel yang ini heat free energy delta GF. Ya. Oke, itu. Nah, ini unsur ya, unsur delta GF-nya 0 untuk energi bebas. Larutan 1 molar konsentrasinya dalam molar. Itu kalau larutan. Ini keadaan standar ya. Sekali lagi ini adalah keadaan standar. Keadaan standar. Harusnya pakai kata yang ada di sini juga sudah cukup. Oke, yang dimaksud standar tadi sekali lagi untuk gas tekanan 1 atmosfer, untuk cairan dan seterusnya ini adalah keadaan standar. Energi bebas pembentukan standar adalah perubahan energi bebas yang terjadi ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Pada keadaan standar itu apa? Ya, seperti yang tertera dalam tabel ini. Delta GF dari semua unsur dalam bentuk standarnya adalah 0.
Contohnya apa? Misalnya delta GF untuk C grafit itu sama dengan 0. Tetapi untuk diamond tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari tabel yang tadi saya sertakan. Semoga tabelnya nanti bisa bermanfaat ya. Oh, ini tadi. Oke. Berapakah perubahan energi bebas standar untuk reaksi di bawah ini? Tentu kita perlu lihat untuk hal ini. Jadi delta G tadi bisa dilihat di tabel. Tabelnya kalau tidak kalian peroleh, lihat di buku teks ya, atau kalau tidak lewat internet bisa dicari. Oke, ini adalah delta G. Apakah reaksi di atas spontan pada 25 derajat Celcius? Sekali lagi, jika delta G lebih kecil dari 0, maka reaksi akan spontan. Tapi jika sama dengan 0, ya, sama dengan 0, setimbang. Artinya reaksi berjalan sama cepat dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Tak spontan. Kalau delta G lebih besar dari 0. Gitu ya. Ini untuk kespontanan reaksi. Jadi kespontanan reaksi sekarang tidak lagi diukur dari eksotermik atau endotermiknya suatu reaksi, eksoterm atau endoterm, tetapi dilihat dari harga delta G 0-nya. Persoalan penting yang menghubungkan antara perubahan energi bebas Gibbs dan konstanta kesetimbangan adalah delta G0 sama dengan min RT ln K. K di sini adalah tetapan kesetimbangan. Apa itu tetapan kesetimbangan? Yaitu hasil kali konsentrasi di sebelah kanan dibagi hasil kali konsentrasi sebelah kiri, masing-masing dipangkatkan koefisien. Gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat suhu dan kespontanan reaksi. Ini kita bisa lihat bahwa pada suhu 400 atau 600 Kelvin masih belum terjadi reaksi yang spontan. Baru setelah 850 derajat Celcius di sini terjadi reaksi yang spontan, gitu ya. Bentar. 835 itu bukan spontan, ini setimbang. Ya, pada 25 derajat Celcius delta G ini 130 kJ berarti tak spontan. Ya. Mengapa? Karena rumus ini yang kita pakai, delta G0 adalah delta H0 dikurangi T kali delta S0. Dalam hal ini reaksinya adalah ya. Kalau mau cari delta H, ya kita cari delta H-nya. Delta H reaksi sama dengan sigma delta H produk dikurangi sigma delta H reaktan ya. Masing-masing dipangkatkan koefisien reaksinya. Ini delta H reaksi. Lalu berikutnya kita perlu apa? Sekali lagi delta G sama dengan delta H min T kali delta S. Maka kita perlu data yang lain adalah delta S. Delta S sama dengan sigma S produk dikurangi sigma S reaktan. Itu aja intinya ya. Nanti tinggal suhunya berapa derajat gitu. Ini kita lihat ada 25 derajat Celcius, 835 derajat Celcius. Sekarang 25 derajat Celcius sama dengan 298 Kelvin. Lalu 835 derajat Celcius
ditambah 273. 273. Jadi ini adalah 8, 7 kali 10, 1, jadi 1108 Kelvin. Gitu ya. Itu tentang suhu dalam Kelvin. Nah, nanti tinggal cari dari persamaan reaksi ini saja. Berapa harga delta G. Ini kembali lagi, delta G sama dengan delta H pin T kali delta S. Ini kita ambil satu contoh reaksi-reaksi ini. Cek harga delta H, delta S, lalu delta G. Ya. Tabel besaran termodinamika. Ya, ini untuk perubahan fasa dan transisi fasa. Kita lihat laju reaksinya seperti apa. Ya, ini kita punya delta G sama dengan 0, sama dengan delta H min T delta S. Maka untuk H2O, ini sekali lagi ini pada proses kesetimbangan. Pada proses kesetimbangan. Karena di sini kita akan lihat ini keseimbangan dinamik. Ini yang dinamakan keseimbangan dinamik. Ini proses penguapan, rate of evaporation. Evaporation itu perubahan fasa dari cair ke uap ya. Rate of condensation, ini kondensasi dari uap ke cair. Ini delta S-nya, ini dari mana? Dari delta H. Delta H ini adalah delta H untuk penguapan. T-nya 373 Kelvin. Ini adalah 100 derajat Celcius ya. Ini adalah delta S. Delta S apa? Delta S transisi fasa. Sekali lagi, delta S transisi fasa. Transisi fasa apa? Apa menjadi apa? Di 100 derajat cair menjadi uap ya. Karena ini 100 derajat Celcius ya. Gitu. Ya, ini adalah mesin kalor. Di mesin kalor ini akan menghasilkan kerja. Jadi mesin kalor menjadi kerja. Ya. Ini perubahan kalor menjadi kerja. Ini adalah untuk delta G 0 min RT ln Q. Q itu adalah koefisien reaksi pada kesetimbangan. Kita akan mendapatkan delta G0, K itu sama dengan sekian. Jadi kesimpulannya adalah delta G0 sama dengan min RT ln K untuk proses kesetimbangan. Nah, ini nanti kita akan lihat pada bab kesetimbangan. Oke, ini tambahan-tambahan dari saya untuk menunjukkan apa yang terjadi dengan energi bebas. Jadi sekali lagi, ini delta G0 min RT ln K, ini kita dapatkan pada kesetimbangan. Ya, ini proses-proses yang terjadi di dalam tubuh, proses biokimia, perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh kita, yaitu ATP menjadi ADP, disertai dengan pelepasan di fosfat ya. Nah, ini reaksi-reaksi yang kita lihat termodinamika dari suatu
rubber band. Rubber band itu karet gelang ya. Kita nyebutnya karet gelang. Ya sebenarnya enggak gelang sih ya, karet aja lah. Oke, ini kembali lagi delta G, delta H, min T kali delta S. Ini adalah video-videonya, nanti silahkan kalau mau lebih jelas, lalu kalian lihat videonya. Di sini saya berikan soal. Yang pertama ini saya berikan contoh soal dengan jawabannya, tapi selanjutnya ini adalah soal-soal yang kalian harus cari sendiri jawabannya, ya. Tidak masalah, saya kira kalian bisa coba latihan saja. Kalau semua soal ini kalian bisa jawab, maka berarti kalian sudah paham apa yang kita bicarakan. Gitu ya. Oke, saya kira tinggal tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Soalnya masih banyak sih, tapi saya kasih ini aja lah, udah cukup banyak. Yang sebelumnya sudah ada untuk kalorimeter dan sebagainya. Ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja. Kemudian sudah selesai dari saya. Nanti saya berikan kepada Bu Indah ya, Bu Indah. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Oke. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat.